lagi-lagi weekend kali ini Nadia jalan-jalan ke kota Bogor dan tepatnya sekarang sudah berada di kampus IPB Baranang Siang. Karena bertepatan dengan HUT ke-50 nih dari IPB, ada expo nih besar-besaran namanya AgriFuture yang bertemakan kemandirian pertanian Indonesia. Dan katanya nih Sobat Bumi, di dalamnya ini banyak sekali inovasi-inovasi di bidang pertanian. Wah, seru banget nih ya pastinya. Penasaran? Makanya ikutin Nadia aja yuk. Sobat Bumi, pernah nggak kamu menyadari kalau setiap hari kita sangat bergantung pada hasil pertanian? Selagi kita masih makan, maka hasil pertanian akan terus bersumbangsi dalam hidup kita. Selama ini kita hanya tahu hasil pertanian yang sudah sampai di pasar, tinggal dibeli, olah, dan makan. Namun ternyata di balik hijaunya lahan pertanian, ternyata menyimpan beberapa masalah dan kekhawatiran loh. Rilis data dari artikel Berjuang Menuju Kemandirian Pangan yang dimuat dalam majalah Gatra September 2013 menyatakan bahwa setiap tahunnya lahan hijau untuk pertanian mengalami penyusutan yang luar biasa. Penyusutan ini mencapai 100.000 hektar per tahunnya. Akibatnya Sobat Bumi, rasio luas lahan pangan per kapita di Indonesia sudah sangat rendah, yaitu tinggal 550 meter persegi. Luas ini sangat jauh dibandingkan luas rasio lahan pangan Thailand yang masih mencapai 5.200 meter persegi. Semakin sempitnya lahan pertanian di Indonesia juga diikuti dengan semakin berkurangnya jumlah petani. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2013, sudah jutaan petani yang berubah profesi karena kurangnya kesejahteraan petani di Indonesia. Belum lagi setiap tahun terjadi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Melihat masalah ini, Institut Pertanian Bogor sebagai lembaga pendidikan tinggi pertanian di Indonesia memberikan alarm kepada pemerintah dan masyarakat agar serius mengutamakan sektor pertanian secara tuntas. Melalui acara IPB AgriFuture Expo dengan tema Kemandirian Pertanian Indonesia, IPB menampilkan berbagai inovasi dan teknologi pertanian karya IPB. Hal ini diharapkan berguna untuk mendukung kemajuan pertanian Indonesia. Simak terus ya episode kali ini. Nah Sobat Bumi, sekarang di samping Nadia udah ada ketua panitia nih dari acara Expo kali ini. Kalau gitu kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Sebenarnya nih Pak, Sobat Bumi di rumah juga pengen tahu nih, tema dari Expo kali ini nih apa dan kenapa Bapak memilih itu? Ya, tema kita adalah kemandirian pertanian Indonesia. Karena begini, belakangan kan ada isu yang cukup hangat di masyarakat tentang impor pangan, krisis pangan, ketergantungan kita kepada produk-produk impor. Nah, ini melalui pameran ini kita berikan signal kepada masyarakat, ya, juga kepada semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, bahwa sesungguhnya Indonesia itu punya potensi yang besar untuk mandiri, ya. Kita punya kemampuan sumber daya manusia yang cukup, kita punya dukungan teknologi yang sebetulnya memadai. Masalahnya adalah bagaimana seluruh potensi sumber daya manusia dan teknologi dan inovasi ini diaplikasikan. Nah, kalau bisa diaplikasikan secara optimal dan semua sumber daya manusia itu dikonsentrasikan bekerja di sektor itu, maka sesungguhnya kita akan mudah mencapai kemandirian itu dan kita tidak akan mengalami krisis pangan. Kita tidak boleh untuk tanaman pangan pokok ini tergantung pada negara lain. Karena itu saya pikir kita memberikan signal ya melalui Desnatalis IPB ke-50, melalui IPB AgriFuture Expo sekarang ini bahwa sesungguhnya kita punya potensi sangat baik, tinggal kita bagaimana bisa bekerja lebih fokus dan bisa bekerja lebih keras sehingga kemandirian pertanian Indonesia itu tercapai di masa yang akan datang. Sobat Bumi, sekarang Nadia lagi ada di salah satu booth dari IPB nih. Kira-kira ini booth apa ya dan ada apa aja nih di sini? Kita langsung tanya aja yuk. Varietas subur IPB. Nah, varietas padi ini kita baru launching ada 3 varietas baru yang baru kita launching. Itu ada IPB 4R, IPB Batola 5R, IPB Batola 6R dan IPB Kapuas 7R.
sini pupuk organik, gitu kan. Di sini ada Biohara Plus, ini dari organik kan. Kemudian ini ada pupuk inokulan yang dibuat dari bintil akar. Nah kalau yang ini yang unik, jadi ini pupuk kan biasanya bau ya. Nah kalau ini tuh aromanya buah. Nah kalau yang di bawah ini probio, mikroorganisme. Jadi pupuk yang satu ini selain bisa buat pupuk, dia juga bisa buat pengomposan. Iya, jadi bisa dibuat jadikan biang untuk bikin kompos. Dan kalau menurut kamu ini ada dampaknya nggak bagi lingkungan dan sosial? Seperti yang produk-produk misalkan pupuk ini, kan pupuk sekarang banyak yang non organik yang pasti merusak itu kan. Nah ini semuanya di sini kita produksinya pupuk yang organik gitu, jadi ramah lingkungan. Terima kasih Aziza ya. Gak kalah okenya nih Sobat Bumi, dari Departemen Pusat Studi Bio Farmaka juga menampilkan aneka tanaman herbal dan produk-produk herbalnya. Bu, coba mungkin sebutkan ke Sobat Bumi ini nama booth-nya apa dan ada apa aja di sini? Kami nama booth-nya Pusat Studi Bio Farmaka PPM IPB, jadi itu satu studi ya. Jadi kami itu lebih ke arah pengertiannya lebih ke arah herbal dari hulu ke hilir. Jadi kan multidisiplin gitu, multidisiplin ilmu. Jadi dari kita ada rimbang-rimbangan, kemudian hasil penelitian, kemudian dari sini produk-produknya yang terjadi. Seperti ini tabat barito, ya tanaman tabat barito. Ini kita ada penelitian juga oleh Prof. Latifah dan Dr. Irmaninda Batubara. Jadi dari situ digunakannya daunnya untuk anti tumor. Gitu, ya. Gitu. Seperti ada formula-formula itu bisa jelaskan nggak di belakang? Yang formula-formula itu adalah bentuk-bentuknya ya. Jadi kita itu bentuk-bentuknya itu seperti ini. Formula pelangsing, kemudian antiinflamasi, kemudian kamandra, biopeptide, kemudian nanokurkuminoid. Kita ke masyarakat ada produk-produknya ya, jadi biasanya ada juga produk-produk yang dibawa ke Serambi Botani. Jadi dari itu tapi cuma berbeda kemasannya aja, sebenarnya isinya sama dari kami. Dampak nggak buat lingkungan atau sosial? Dampak pastilah ya, karena kita juga ada pemberdayaan masyarakat, nggak cuma di Bogor saja, kita ada di Sukabumi, kemudian Semarang gitu untuk petani-petani, pelatihan-pelatihan gitu. Makasih ya Bu ya. Nah kalau dari tadi Sobat Bumi nih udah ikutin Nadia keliling-keliling di Expo Agrifuture nih, lihat kan banyak banget inovasi dari hasil pertanian. Sekarang nih ada yang unik, ada alat peragaan nih, sistem irigasi otomatis. Seperti apa ya uniknya? Lihat yuk. Saya akan menjelaskan mengenai sistem irigasi otomatis. Sistem irigasi otomatis adalah sistem yang mengalirkan air secara otomatis ke tanaman. Artinya, pada saat kadar air tanah kering, maka dia akan mengalirkan air. Pada saat tanah basah, dia akan berhenti. Nah, di sini akan bekerja beberapa komponen. Ini adalah beberapa komponen otomatis. Yang pertama adalah komponen controller. Yang kedua adalah sensor. Ini adalah sensor kadar air tanah. Sensor ini yang akan membaca kadar air tanah pada saat di lapangan. Jadi kalau misalnya kadar air tanahnya 30%, maka sistem ini akan on dan akan memberikan air ke tanamannya. Sensor ini akan memberikan informasi ke microcontroller. Microcontroller yang akan memerintahkan solenoid akan buka dan tutup. Nah, sistem ini bekerja menggunakan energi surya atau energi matahari, di mana berasal dari energi surya akan tertampung di aki ini. Ini adalah reservoir atau wadah untuk yang menampungkan air, bisa saja pompa yang akan mengalirkan air ke atas ke reservoir atau tendon. Sistem ini sasarannya adalah di daerah kering, seperti di Lombok, NTT. Ini adalah kondisi pada saat tanah kering. Sebentar lagi sistem akan terbuka karena pada saat ini tanahnya kondisinya kering. Nah, air ini akan masuk ke sini. Ini adalah cakram yang memberikan air ke tanamannya.
sistem ini akan termonitor dari jauh. Ini adalah monitoring untuk melihat keadaan sistem apa berjalan atau tidak di lapangan. Kalau misalnya sistem akan berjalan, dia aktuatornya akan kondisinya terbuka. Nah, ini adalah kondisi aktuator pada saat dia on. Sobat Bumi masih muter-muter di sekitar booth nih. Ada juga booth dari Fakultas MIPA yang tak mau ketinggalan dalam menampilkan berbagai inovasi dari departemen mereka. Langsung lihat saja ya. Halo Mbak, dengan siapa namanya? Tari ya? Ini stand apa ya? Sobat Bumi kayak pengen tahu nih Kak. Oke, ini adalah stand dari IPB di bawah Fakultas FMIPA, Departemen Kimia dan Lab Terpadu. Di sini kira-kira ada inovasi apa nih Kak yang dikembangkan di stand ini? Biasanya kalau kita menebar pupuk atau menyiram tanaman, itu kan airnya dan pupuknya terbuang sia-sia. Namun kalau misalkan kita berpikir bagaimana sih caranya supaya pupuk sama air ini maksimal oleh tanaman, akhirnya kita mengembangkan suatu produk bernama Super Absorben. Super Absorben itu adalah suatu material seperti ini ya, produknya itu. Dan itu kami buat dari onggok pati singkong. Nah, pati singkong itu kami buat dengan alat ini. Kami buat, setelah itu kita kopolimerase sedemikian rupa menggunakan bahan bakunya ini. Nah, dia bisa memperbaiki tekstur tanah yang kering awalnya seperti ini bisa nanti kembali subur karena dia akan menyerap air. Dengan adanya air nanti ada hara-hara dalam tanah, bahkan mikroba pun atau cacing segala macam dia lebih suka ditinggal di situ kan karena ketersediaan makanan. Dia tanah kering menjadi subur gitu. Apa ya warna-warni ini kayak unik banget nih. Oke, ini aplikasi kecil-kecilan atau aplikasi lain dari Super Absorben tersebut karena dia menyerap air kan, berarti dia juga bisa sebagai media tumbuh. Ya udah kita gunakan Super Absorben sebagai media tanam. Apalagi jika diberi warna-warna yang lucu seperti ini, bisa sebagai hiasan juga kan ya. Aplikasi yang lainnya seperti hiasan, sebagai tanaman hias gitu. Sobat Bumi, Naya masih di booth FMIPA, tapi kali ini di Departemen Biokimia. Kita langsung tanya-tanya yuk. Kalau biasa di Departemen Biokimia ini inovasi pertanian apa aja sih yang dikembangkan? Kalau di Departemen Biokimia itu biasanya lebih ke bagian molekuler kayak gitu. Jadi bisa ke obat-obatan medis, udah gitu bisa pengembangan pupuk dan juga bagian kosmetik. Tapi kita lebih menekankannya biasanya dalam bidang pengobatan ke medis kayak gitu. Kalau seperti di etalase ini, coba dijelaskan banyak ada apa aja? Oke, kebetulan yang untuk di IPB Expo kali ini dari Departemen Biokimia kita menampilkan salah satunya adalah tablet dari mahoni, lalu ada tiramisu, ini permen anti kolesterol, dan yang terakhir ada salah satunya bedak dingin dari pelepah aren. Dari ketiga ini udah diaplikasikan ke masyarakat belum, Mas? Kalau misal yang tablet mahoni ini udah mulai pengenalan, sedangkan untuk yang tiramisu permen ini sama yang bedak dingin ini karena penelitiannya baru, jadi masih dalam proses untuk pengenalan langsung ke masyarakat gitu. Iya Pak, kalau dilihat ini poster dari gambar expo di belakang ini menarik sekali. Bapak bisa jelaskan nggak nih artinya? Nah ini kan tergambar suatu pertanian masa depan. Pertanian masa depan Indonesia itu pertama dicirikan oleh penggunaan teknologi. Itu kan ada mesin untuk panen, ada mesin untuk menanam, begitu ya. Ya, kemudian dicirikan oleh luasan yang memadai. Kalau selama ini kan petani kita tuh luasan arealnya kan sepertiga hektar. Ini umumnya memang tidak kompetitif, ya, tidak bisa menggunakan teknologi. Karena itu masa depan kita perlu perluas area pertanian itu, luas sawah yang dimiliki oleh petani itu luas, seperti negara-negara maju lah ya, di atas 10 hektar. Nah ini kita gambarkan luas. Tapi di samping itu juga kita gambarkan pengolahan, ya, karena kita tadi bangsa yang besar, memerlukan pangan yang banyak, itu ada silo-silo untuk penyimpan hasil-hasil pertanian. Ini juga simbol, karena sampai saat ini harus kita akui loss
atau kehilangan hasil panen itu masih cukup tinggi di bangsa kita ini, masih 20%. Sebetulnya kalau 20% ini bisa dihindari, sebetulnya nggak ada juga krisis pangan sekarang ini ya. Jadi loss masih tinggi karena kita belum mempunyai teknologi pasca panen yang memadai. Hasil panen kita padi, jagung kadangkala rusak lagi oleh bakteri, oleh jamur, oleh hama karena dia tidak disimpan dengan baik. Nah dengan silo-silo itu kita bisa menyimpan hasil pertanian ini dengan baik. Sudah tergambar adalah masih pertanian kita itu harus mempertahankan kelestarian alam. Ya, jadi pertanian yang berada di area katakan rural, area di luar kota, itu harus menjamin alamnya tetap hijau, hutannya tetap subur, tetap asri begitu kan? Karena hutan itu juga berfungsi menghasilkan CO2. Hutan itu juga menyerap air. Nah, setelah dia diserap air dari hujan, maka dialirkan melalui sungai untuk memberikan irigasi. Nah, jadi gambar ini memang memberikan inspirasi pertanian masa depan ya, yang menggunakan teknologi, yang luasannya memadai, tapi yang juga menjamin ramah lingkungan. Terakhir nih Pak, bisa nggak kasih saran ke Sobat Bumi di rumah nih? Ya, kita menghimbau seluruh Sobat Bumi dimanapun berada di Indonesia yang sekarang ini ada di rumah, yang menonton acara ini, kita himbau untuk pertama untuk loyal dengan produk pertanian Indonesia. Kita harus utamakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Yang kedua, kita harus mau menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita itu tetap kondusif untuk produksi pertanian ya. Nah, yang ketiga kita mau juga menghargai petani. Ya, ini penting sekali karena petani akan sangat berperan di dalam ketersediaan pangan Indonesia. Ini kita harus hormati dan respect petani. Karena itu kita rela petani itu juga sejahtera sama seperti kita semua. Sobat Bumi, kira-kira ada info lingkungan apa lagi ya di episode kali ini? Penasaran? Saksikan Sakit Berita Lingkungan. Sobat Bumi pernah mendengar World Ag Expo? World Ag Expo merupakan pameran pertanian terbesar di dunia. Digelar setiap tahun pada minggu kedua bulan Februari di Tulare, California, Amerika Serikat. Pameran ini diadakan di areal seluas 800.000 meter persegi dan menampilkan berbagai teknologi dan peralatan pertanian dari 1.400 peserta pameran. Selain ada gelaran pertanian internasional, ada juga gerakan pertanian internasional. Satu di antaranya yaitu La Via Campesina. La Via Campesina merupakan sebuah gerakan petani internasional yang sudah 20 tahun berjejaring dengan para petani kecil. Anggotanya tentu para petani di 70 negara yang tersebar di Afrika, Amerika, Asia, dan di Eropa. Banyak usaha yang sudah dilakukan oleh gerakan ini Sobat Bumi, yaitu mempertahankan sistem pangan bagi masyarakat lokal, menghidupi petani kecil, mempromosikan model pertanian kecil yang berbasis agroekologi, pengakuan hak asasi petani, dan menjamin akses masyarakat ke sumber kekayaan alam. Terakhir, info tentang sistem pertanian yang ramah lingkungan. Sistem ini dikenal dengan agroekologi. Terdiri dari perpaduan dua kata yaitu agro pertanian dan ekologi lingkungan. Agroekologi sangat penting diterapkan untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Sistem pertanian ini sangat memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan. Menurut laporan dari Oliver De Schutter, reporter khusus PBB tentang hak untuk pangan menyatakan bahwa sistem pertanian agroekologi dapat melipat gandakan berbagai jenis produksi makanan di seluruh daerah dalam waktu 10 tahun. Bukti nyata dari sistem pertanian ini yaitu terjadinya peningkatan 80% produksi pertanian di 57 negara, sedangkan di Afrika mengalami peningkatan hingga 116%. Sobat Bumi, terbuktikan untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, tidak perlu sampai merusak lingkungan. Mulailah kembali bersahabat dengan alam, maka alam pun akan memberikan hasil yang terbaik. Sobat Bumi masih di Expo AgriFuture nih. Dari tadi dia keliling-keliling, akhirnya nemu juga nih booth kayaknya unik banget nih. Gimana kalau kita langsung tanya yuk ke dalam ini booth apa dan ada apa aja di sana. Yuk.
Sobat Gumi lihat nih, menarik banget nih eco packaging nih. Ini tuh dari bahannya dari apa? Kalau ini dia bahannya dari bahan-bahan alami ya, polimer, serat gitu, dari jagung sama ada juga dari singkong, tapioka gitu. Jadi ada juga kokopit itu. Kokopit itu serbuk-serbuk yang ada di antara serat-serat ini, sabut kelapa. Kemudian sebagai perekatnya kita pakai tapioka. Ya. Kelebihannya nih apa? Kalau ini karena dia bahannya bahan alami, jadi dia bisa di biodegradable, jadi bisa diurai secara alami oleh lingkungan. Kalau misalkan kita styrofoam berapa ratus tahun sih, paling masih utuh gitu ya. Kalau ini dia dalam waktu yang lebih cepat bisa hancur. Kalau yang ini menarik sekali nih, ini apa? Kalau itu ada mie sagu, jadi kalau kita kan impor tepung ya, itu sangat-sangat tinggi, makanya di sini alternatifnya dia dari sagu. Kalau ini udah ada rasanya atau gimana nih? Kalau ini saat ini masih campurannya itu dari sayuran. Yang merah ini dari beet, kemudian yang nanti ada hijau itu daun suci atau bayam. Nah Sobat Gumi, untuk menutup kunjungan ke booth kali ini, ada booth yang beda nih dari booth-booth yang lainnya. Kali ini ada booth yang menampilkan inovasi dari lautan. Simak ya. Ini namanya booth apa sih? Kalau boleh tahu, dan ada apa aja di dalam? Booth Ocean Fresh ini adalah berisi produk-produk dari hasil perikanan seperti rumput laut, mangrove, ekstrak kulit ikan, kulit kerang, kemudian dari produk-produk ekstrak tersebut kita membuat ekstrak tersebut menjadi produk kosmetik. Nah, kalau menurut kakak sendiri, dampak bagi lingkungan dan sosialnya apa nih? Oke, pertama lingkungan ya. Kita dikategorikan oleh Kementerian Kelautan Perikanan sebagai produk blue economy, di mana blue economy itu adalah dia ramah lingkungan. Pertama, kita limbah-limbah yang kita pakai itu tidak pernah kita lepas ke lingkungan. Kemudian bahan-bahan yang kita pakai itu adalah bahan-bahan natural yang kita ambil dari alam langsung, sehingga tidak ada bahan kimia yang kita gunakan. Kedua, dampak terhadap masyarakat. Secara tidak langsung dengan adanya peningkatan pembelian, awalnya saya beli bahan baku rumput laut dari masyarakat itu hanya sebagai bahan baku biasa yang misalnya harga 7.000. Dengan adanya pengolahan menjadi ekstrak, itu bisa meningkat menjadi 20.000. Sobat Gumi, ternyata banyak ya inovasi di bidang pertanian nih. Pastinya inovatif dan menginspirasi buat Sobat Gumi semua. Tujuannya pasti hanya satu, yaitu mewujudkan kemandirian pertanian Indonesia. Ayo dong Sobat Gumi, ikut dalam mewujudkan kemandirian pertanian Indonesia ini. Salah satunya dengan cara menggunakan produk-produk unggulan pertanian lokal Indonesia. Sobat Gumi pasti nggak mau ketinggalan kan info-info menarik seputar Bumiku 1. Makanya follow dong Twitter Bumiku 1 di @bumiku1.tv. Jangan lupa ya komennya. Saksikan terus episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 16.30. Pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Anda pamit pulang dulu Sobat Gumi. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!